Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'd. Kembali kami menyapa pemirsa Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah menitipkan pertanyaan kepada kami. Dan semoga dari pertanyaan tersebut kita bisa sama-sama belajar dan Allah memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana cara meluluhkan suami yang tidak menghargai keluarga istri? Suami yang tidak mau menolong keadaan orang tua istri. Dari Sakinah di Depok. Fadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini adalah krisis komunikasi, bagian dari krisis akhlak, ya kan? Suami pertama tidak menghargai keluarga istri, orang tuanya dalam hal ini, mertuanya kan. Lalu tidak peduli, ya kan? Nah, ini dengan bahasa dia gagal bertutur kata yang memuliakan keluarga istri, orang tua istri, ya dengan kepedulian juga dia gagal, tidak mampu memberikan kepedulian, membantu. Bagaimana ini meluluhkan orang seperti ini? Ya, kenapa orang itu seperti itu? Tidak paham, tidak sadar intinya. Mungkin tahu, tapi tidak sampai sadar bahwa orang tua istri itu adalah orang tuanya juga. Kan begitu ya, sehingga wajib hukumnya tentu memuliakan ya orang tua istri, ya bagaikan orang tua sendiri, ya kan. Jelas dalam hadis, laisa minna man lam yuwaqqir kabirona wa lam yarham shaghirona. Tidak termasuk umat kami orang yang tidak menghormati orang tua dan tidak menyayangi yang muda. Nah, itu kan. Jadi karena tidak paham lalu tidak sadar. Bagaimana? Ya dia diajaklah ke pengajian, ya, atau privat ke seorang ustadz, begitu kan. Intinya ya dia memang tidak ada masukan nilai-nilai itu, atau sekarang bisa saja melalui alat komunikasi bisa saja. Intinya ya supaya dia tahu bahwa itu adalah dosa, lalu sadar. Apakah dia mau terus menerus dalam dosa, ya kita tidak tahu kapan orang itu kan ya menutup ya usianya, seperti itu. Nah, orang kalau sudah sadar, ya cara menyadarkan ya silahkan cari, apakah dengan bantuan teknologi atau dengan diajak ke pengajian atau bagaimanapun. Intinya langkah ini harus dilakukan oleh para pihak, oleh istrinya, oleh tentu saja orang tuanya, mungkin temannya juga kan. Sebab seseorang itu mendapatkan krisis akhlak itu akan tentu saja menjadi masalah ya bagi yang lain juga. Nanti anaknya juga tumbuh dalam ya krisis akhlak itu. Lalu kalau ada teman yang lain-lain, intinya semua perlu peduli, menolong yang bersangkutan, jangan berkelanjutan di dalam kondisi krisis akhlak ini. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan katsira atas jawabannya. Masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Ikram di Karawang. Sedikit bercerita bahwa insya Allah saya berencana menikah dalam waktu dekat. Namun ada beberapa masalah yang ingin saya tanyakan. Orang tua dari calon saya ini bercerai ketika calon saya masih berusia anak-anak. Ketika hendak meminta restu dari sang ayah, saya mendapatkan bahwa ternyata ayah dari calon saya tersebut menikahi ibunya yang saat itu berstatus orang janda dalam kondisi belum selesai masa iddah. Pertanyaannya, apakah calon saya tersebut berhak menerima hak wali dari ayahnya? Atau ketika menikah nanti harus menggunakan wali hakim? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wali ini bukan pilihan kita,
tapi itu ketentuan ya syariat. Iya. Ya. Ada wali namanya wali mujbir, yaitu orang tua kandung, bapak dalam hal ini. Dan status bapak itu bukan pilihan. Itu adalah ketetapan Allah. Si A itu jadi ayahnya si B. Iya. Dan itu sampai ke kiamat itu ke bawah. Di dunia tidak ngaku, tapi nanti akan berjumpa lagi di akhirat, ini bapakmu gitu. Jadi ya itu ketetapan Allah. Seseorang itu statusnya wali atau tidak, ya tidak bisa dirubah-rubah seperti itu. Kalau betul dia itu orang tuanya, ya kan, dan masih hidup, ya dia tentu melekat haknya, hak jadi wali begitu kan. Tidak berpindah ke wali hakim, tidak boleh. Oh, iya. Ada dalam fikih kapan itu pindahnya wali hakim, kalau ya ditaukil wali nasabnya, ya mentaukil memberikan apa, ya mentaukil mendelegasikan ke wali hakim karena kurang cakap atau bagaimana. Tapi di atas kertas atau diikrarkan mewakilkan ke wali hakim seperti itu, ya kan. Tidak ya serta merta jadi pindah hak ke wali hakim, tidak, ya kan. Tetap berhak menjadi wali. Kalau dia berminat ingin menjadi wali, ya tetap dia yang mewalikan, menikahkan, kan begitu. Tapi kalau ada halangan, itu boleh dia mentaukilkan haknya ke pemerintah, dalam hal ini KUA, ya. Jadi wali hakim seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Semoga bisa memberi kejelasan bagi penanya. Pertanyaan selanjutnya dari Abdullah di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Bagaimana hukum data skripsi, bukan data utama, hanya data pendukung, yang sedikit dimanipulasi? Apakah ijazah ikut menjadi haram? Dan jika digunakan untuk melamar pekerjaan, apakah penghasilannya menjadi haram juga? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, bahwa manipulasi data pendukung untuk lulus ujian, untuk selesainya skripsi lalu lulus, ya kan, lalu dapat ijazah, lalu dapat pekerjaan, kan itu ya. Ya, betul. Tidak, apakah ini menjadi haram berjenjang begitu kan? Iya. Nah, itu tentu haram itu untuk tiap perbuatan. Kalau ada sejumlah perbuatan satu haram, perbuatan kedua belum tentu haram. Tergantung apakah perbuatan kedua itu bagian dari perbuatan ke satu atau tidak, begitu kan? Karena ya begitu, ya. Kullu amal ibni Adam, ya, lahu wa alaihi. Setiap perbuatan anak Adam itu imalahu, dapat pahalanya, atau alaihi, atau dia berdosa. Diganjar. Tiap perbuatan, ya kan. Nah, ini tentu dia sadar atas kekeliruannya ketika menyusun skripsi, bagus. Ya, ditobati, ya. Iya. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pihak yang dirugikan, ya tentu minta diridhokan. Begitu kan. Siapa yang dirugikan ini, misalnya mungkin yang kampus punya skripsi atau yang punya karangan, ya dia ini kutip tanpa izin begitu, ya udah minta diridhokan, lalu ya dijelaskan bahwa data dari skripsi saya tuh ada yang diambil dari sumber ini kan. Nah, itu untuk berikutnya perlu itu untuk klarifikasi, ya kan. Ijazahnya ya sudah lulus, alhamdulillah, ya dapat ijazah, ya alhamdulillah, ya kan. Nah, kalau sampai tingkat plagiasi, nah bisa itu. Tapi ini kecil sepertinya, datanya juga data pendukung, ya. Jadi ya, bukan plagiat juga, ya kan. Nah, ya kan ada aturannya. Kalau sampai plagiasi itu bisa dicabut gelarnya, itu detailnya, iya kan. Pernah di UI juga seorang sudah doktor,
ya ketemu bahwa ada plagiasi dari bagian ya disertasinya itu dicabut itu kan. Nah, jadi ada hukum yang berlaku. Menurut saya ini belum sampai plagiasi, ya kesalahan itu cukup untuk tadi ya minta maaf dan lain-lain. Bagaimana dengan sekolahannya? Ya jelaskan saja, Bapak, ketika saya ini dan sudah lulus, terima kasih. Tapi saya ada ini. Ya udah, ya minta maaf, selesai kan. Tapi bagus dikomunikasikan, itu untuk pembelajaran ya kan. Iya, betul. Kalau begitu maka ya dia melamar pekerjaan dan dapat pekerjaan dengan ijazah itu ya tidak menjadi hasil dari tadi perbuatan haram, karena ya statusnya juga tidak sampai ke plagiasi ya kan. Jadi insya Allah cukup itu ditobati saja sehingga gajinya juga halal, apalagi pekerjaan ini akadnya baru ya kan. Kita melamar, dites, lulus ya kan, akadnya baru, kemudian ada tentu saja kontrak kerja ditandatangani, ya berarti kan dengan akad baru, sehingga penghasilannya halal insyaallah. Bahwa ada penyesalan, ya udah memperbanyak sedekah saja, karena sedekah itu kan takfiru dzunub juga. Kalau ada dosa yang masih melekat itu bisa dibersihkan dengan sedekah insyaallah. Jadi tadi tidak sampai ya menggugurkan hasil gajinya itu, ya cukup ya istighfar ya, lalu bersedekah lah ya, dan tentu saja tidak mengulangi lagi. Jadi hikmah lah yang berikutnya ya, clean and clear ya kan, itu jadi hikmah insyaallah. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Novi di Depok. Assalamualaikum Ustaz. Awal menikah kami tidak tahu bahwa bank itu riba. Alhamdulillah Allah memberi hidayah kepada kami berdua. Sekarang kami sudah paham apa itu riba. Jadi suami hijrah bekerja dari bank konvensional dan mau buka usaha. Sebelum keluar dari bank, beliau punya rencana menabung dan uangnya akan digunakan untuk buka usaha setelah resign. Pertanyaannya, apa boleh uang dari bank konvensional itu dipergunakan dan apakah itu berkah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya tobat parsial, ya kan. Ya udah, dia udah tahu ini bank konvensional ini riba, ya stop, itu bagus, ya kan. Lalu mencari ma'isyah yang lain, yaitu membuka usaha, bagus itu kan. Terus ya penghasilan dari bank konvensional bagaimana? Nah kan ini, kalau mau totally ya kan itu ya disalurkan, disedekahkan, tapi kita realistis ya kan. Ini darurat, ini untuk makan saja kan darurat ya, apalagi untuk memulai usaha baru tentu perlu ada modal ya kan, itu darurat ya. Hukumnya tentu saja yutasamahu lahu, ya ditoleransi sebatas tuh keperluan darurat, ya udah dipakai saja, toh sudah ditobati, dan ini adalah modal yang diperlukan untuk memulai usaha. Bismillah ya kan, dengan niat bersih ya, sesuai prinsip syariah ya, itu saja yang perlu dilakukan ya. Alhamdulillah, jadi ditobati tidak berarti yang ada ini ya harus, toh kalau ini tidak dipakai lalu bagaimana dia memulai dan mencari alternatif dari yang haram itu kan. Justru ya dia perlu alternatif, sehingga ini menjadi penting ya. Ya boleh dipakai sebatas sejumlah yang diperlukan untuk ya keperluan merintis ya usaha baru. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsiran. Pertanyaan selanjutnya datang dari Nila di Depok. Assalamualaikum Ustaz, saya sudah terbiasa menggunakan bank syariah. Kemudian saat ini saya baru mulai bisnis online melalui Facebook. Untuk keperluan transaksi diarahkan ke bank konvensional dengan pembayaran melalui ATM, Visa, dan kartu kredit Jenius. Bolehkah saya mengambil langkah ini?
Ya, Bismillahirrahmanirrahim, ini mirip. Jadi dia meninggalkan konvensional, ya kan, lalu dia usaha mengakses lagi ke konven lagi. Nah ini Iya. kan di pabaliut namanya. Ya, kalau bisa ya tidak disalurkan untuk membantu konven. Toh LKS itu banyak sekarang, ya lembaga keuangan syariah yang banyak, Iya. ya kan. Kalaupun ke konven bukan untuk hal-hal yang terkait tadi dengan transaksi ribawi. Kan konven juga ada program-program sosialnya, ya kan, Iya. atau program jasanya. Jadi ambil program yang tidak terkait dengan bunga, kan begitu. Jangan sampai ya dia keluar dari mulut buaya begitu, masuk lagi ke mulut singa, kan begitu. Ya jadi kalau udah keluar ya tobat terus begitu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsiran. Satu pertanyaan terakhir untuk kesempatan kali ini, Ustaz. Dari pertanyaannya terkait dengan bisnis, ceritanya saya dan teman ada kerjasama dalam bisnis. Di awal kesepakatan kita menggunakan pinjaman modal sebesar 50 juta menggunakan nama saya, atas nama saya sendiri. Dan di tengah jalan teman saya meninggal. Bisnis kami tidak karuan hasilnya. Padahal angsuran membalikan modal yang 50 juta itu belum lunas. Yang saya pertanyakan, apakah saya bisa meminta tolong atau menuntut keluarga teman bisnis saya untuk setidaknya meringankan beban tersebut? Atau itu sudah menjadi resiko bagi diri saya untuk melunasi hutang modal bisnis bersama teman saya tersebut tanpa melibatkan keluarga almarhum? Karena di awal perjanjian bisnis juga keluarga almarhum tidak ada yang mengetahui dari bisnis tersebut. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, dari redaksi dari awal sampai akhir terjawab bahwa itu kan kesepakatan dua orang, Iya, ya berdua. kan, dua temen. Udah buka usaha yuk, ayo. Ya karena baiknya persahabatan itu, ya kata si A itu udah modalnya gue dulu kan, ya. Tapi temennya berikutnya meninggal kan, Iya. ya qadarullah meninggal. Nah, ya sesuai akad dan kesepakatan itu, jadi ditanggung berdua. Apa kalau sempat ya dibahas dengan keluarganya lalu ada kesepakatan keluarganya membantu baru, tapi ini kan tidak. Iya. Murni ini berdua saja, ya sudah. Suatu tanggungan itu ya tidak berlaku untuk yang lain. Nama istilahnya itu baro'atu dhimmah. Orang itu tidak terlahir ya langsung memikul kewajiban, tidak. Kecuali kalau dia memang ada akad untuk memikul kewajiban. Nah, keluarga-keluarganya itu kan tidak boleh dilibatkan, tidak kan, walaupun bahwa dihimbau, diberikan informasi boleh, itu membabil ihsan. Keluarganya disampaikan, bapak dulu almarhum ini begini, lalu ya kurang beruntung ini. Barangkali ya bapak keluarganya ya bisa meringankan cicilan dan seterusnya. Ya itu kan namanya ihsan. Iya. Kalau terketuk mungkin keluarganya, oh iya, ya anak dibantu deh, tapi nggak semuanya. Ya alhamdulillah kan. Ya, atau ya menolak sama sekali, jangan ikut-ikut kan, ya sudah itu risiko kan. Makanya dalam muamalah itu harus ketat. Al muamalatu mabniyatun alal musyahahah. Muamalah dengan sesama manusia itu termasuk muamalah ekonomi, ya dibangun di atas ya hal-hal yang ketat gitu. Makanya harus tertulis gitu kan. Idza tadayantum bi'adaini la ajali musamman faktubuh, tulislah. Iya. Sebab ya ada potensi ya lupa, potensi pura-pura lupa dan yang lainnya kan. Tulis. Bahkan kalau sekarang kan dinotarisasi, ada notarisnya. Secara begitu legal. Agar kalau ada apa-apa, ini fakta hukumnya kan begitu. Iya. Itulah muamalah. Jadi pelajaran ini untuk siapapun, kaidah fikihnya sudah mengatakan al muamalatu mabdiyatun alal musyahaha.
wal ibadatu mabdiyatun alal musamahah. Nah, itu kalau ibadah kepada Allah itu dibangun di atas kelonggaran. Allah itu kan memberi kelonggaran. Ini susah nih, puasa tidak mampu, ya udah ganti saja nanti sesudah sembuh sakitnya, kan begitu. Iya. Ganti. Bahkan bagi yang tidak mungkin karena sudah sangat sepuh dan seterusnya, ya udah kan ganti saja dengan fidyah. Begitu musamahahnya kan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau urusan dengan Allah itu dibikin gampang. Cuman jangan suka gampang-gampangin kan, itu maksiat. Iya, itu iya kan. Ya udah, Gusti Allah itu kan Maha Pengampun ya, tapi dia sembrono, anggap begitu. Ya, jadi pelajarannya adalah kalau urusan manusia ya tentu saja harus berdasarkan kesepakatan, ya persetujuan. Yang tidak dia setujui ya tidak berlaku untuk menjadi beban. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsiran Syekh Surahman atas pemaparan dan jawabannya. Alhamdulillah, demikian pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Majelis Yas Alunaka. Semoga pada kesempatan kali ini kita bisa banyak mengambil ilmu-ilmu dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Kita cukupkan pertemuan di Majelis Yas Alunaka pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan kembali di pertemuan selanjutnya dengan pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa Majelis Yas Alunaka Islam Solusi Kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ahsanta.